Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Di sini sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Dwi Arista Mulyad. Kemudian ada Mulyani. Saya Rafi Mafati. Saya Irwan Kurniawan. gimana namanya? Oh iya itu. Saya menantikan juga. Nanti sebelumnya sesampai siapa lagi? Dewi Anas. Cewek dia. Saya mau mulai fokus kalian aja. Fokus enggak? Irwan. Sini kami akan mempresentasikan tentang ISO di dalam perusahaan di PT Globek Indonesia. Sebelumnya saya perkenalkan dulu atau jelaskan profil dari PT Globek Indonesia itu apa. PT Globek Indonesia didirikan pada akhir tahun 2004 sebelum mulai produksi komersialnya pada tahun 2005 dengan fokus pada produk kemasan kertas, yang artinya PT Globek Indonesia sendiri memproduksi kemasan seperti paper cup, shopping bag, serta food box. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, tahap pro internasional, maka PT Globek Indonesia mendirikan gedung pada tahun 2005. Karena sebelumnya PT Globek Indonesia ini masih join. Iya. Perusahaan sekarang terdiri dari tim yang terdiri dari 250 lebih karyawan yang berbasis di kantor pusatnya pinggiran Jakarta, tepatnya di kawasan Newton Park. Di samping Hyundai ada masuk ke dalam situ. Saya rangkaian produk standar, Globek secara teratur mengembangkan produknya yang disesuaikan, beberapa diantaranya eksklusif dan perusahaan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Di mana sekarang ini kan plastik itu sedang dikurangi, maksudnya beberapa negara tidak menggunakan plastik, yang artinya recycle produknya. Di Globek ini sendiri sedang gencar-gencarnya memproduksi paper cup yang tidak menggunakan bahan plastik, artinya free plastik, maupun shopping bagnya, food boxnya yang tahan minyak tapi tidak menggunakan plastik, serta paper cup tersebut. Setelah terakreditasi dengan ISO 9001 2015, artinya lingkungan manajemen PT Globek Indonesia meningkatkan kualitas produksi dan berstandar internasional. Jadi di PT Globek Indonesia ini bukan hanya memenuhi kebutuhan customer di Indonesia saja, tapi untuk di luar negeri pun dipenuhi, termasuk Jerman, Australia, di Saudi Arabia juga ada. Kemudian ada visi dan misi PT Globek Indonesia adalah visinya menjadi perusahaan pemasar makanan di Indonesia yang favorit dan paling dicari pelanggan serta menguntungkan. Misinya dengan sepenuhnya bekerja memproduksi gelas kertas, kotak makan, kantong kertas, dan macam-macam kemasan kepada pelanggan secara aman dengan jadwal kirim tepat waktu, jumlah yang benar, dan biaya yang kompetitif, disertai pelayanan pelanggan yang terbaik. Nah, selanjutnya implementasi ISO pada perusahaan. Sebelum masuk ke implementasi terkait dokumen maupun form, SOP atau instruksi kerja, kita harus tahu dulu apa sih ISO itu. ISO singkatan dari Organization International Standardization atau organisasi internasional untuk standarisasi yang menetapkan standar internasional dalam bidang industri dan komersil yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antar negara di seluruh dunia.
perusahaan yang ingin bersaing secara global dapat mengukur kredibilitasnya melalui standar ISO. ISO sendiri memiliki spesifikasi tingkat dunia mengenai mutu, produk, layanan, dan sistem. Juga memperhatikan tentang kualitas, tentang keamanan, dan juga tentang efisiensi. Singkatnya, perusahaan atau merek yang sudah memiliki sertifikasi ISO itu cenderung memenangkan persaingan pasar global. Ya, alasannya karena produk atau perusahaan tersebut sudah mendapatkan kualifikasi atau kualitas produk dari ISO. Itu yang menjadi tumpuan dipercayanya oleh konsumen. Nah, pada perusahaan PT GoPack Indonesia ini sudah mendapatkan 2 sertifikat ISO. Di antaranya, pertama ISO 9001 yang merupakan sistem manajemen kualitas yang karakteristiknya pendekatan proses untuk meningkatkan efektivitas manajemen kualitas. Dan yang kedua yaitu ISO 14001 yang merupakan standar sistem manajemen lingkungan yang di dalamnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau didapat oleh perusahaan atau harus menjadi syarat utama, yakni tentang pengelolaan limbah, tentang pengelolaan atau pemanfaatan air, pemanfaatan energi, dan juga pemanfaatan bahan bakar. Untuk dokumen dan SOP akan dilanjutkan oleh Mas. Selanjutnya ada SOP. Di sini kita memakai SOP penanganan keluhan pelanggan di PT GoPack Indonesia. Di sisi kanannya ini ada identitas dokumennya yang terdiri dari nomor dokumen, tanggal berlaku, revisi, tanggal revisi, dan jumlah halaman. Selanjutnya latar belakang yaitu adanya keluhan pelanggan ke customer service. Lalu keluhan disampaikan melalui telepon dan datang ke kantor, dan keluhan pelanggan tidak cepat ditanggapi. Selanjutnya ada bertujuan untuk memberi kepuasan pelanggan dan menata petugas untuk dapat menanggapi keluhan pelanggan dengan baik. Selanjutnya ada ruang lingkup. Di sini yaitu ruang lingkupnya tugas dan tanggung jawab customer service. Dan yang bertanggung jawab yaitu bagian customer service dan supervisor front office. Dan yang kelima, unit kerja yang terlibat yaitu ada keamanan kantor, pengemasan, dan pengiriman. Dan di poin nomor 6 yaitu ada prosedur pelaksanaan. Yang pertama itu customer service menerima pelanggan harus dengan ramah, sopan, tata bahasa yang baik, dan senyum. Yang kedua, catat nama pelanggan, nomor pengiriman pelanggan, dan apa saja keluhan pelanggan. Yang ketiga, customer service harus bisa memberi solusi cepat bila pelanggan mengeluhkan pelayanan yang diterima. Yang terakhir yaitu bila tidak bisa memberi solusi yang cepat, jangan tutup kontrak dengan pelanggan. Segera lakukan koordinasi dengan unit kerja terkait yang dikeluhkan pelanggan. Lalu teruskan solusi tersebut ke pelanggan. Di poin 7 yaitu rekaman. Rekaman di sini terdiri dari catatan front office dan memo internal ke unit kerja terkait. Dan di bawahnya itu ada tanda tangan persetujuan. Selanjutnya itu ada form tertulis yang akan dipresentasikan oleh Selanjutnya dari beberapa form yang ada pada perusahaan, di sini kami mengangkat tentang keluhan pelanggan. Jadi perusahaan ini berusaha sebaik mungkin berkomitmen memberikan yang terbaik untuk customer. Maka dari itu forum ini dibuat secara tidak langsung menjadi wadah untuk customer mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap produk kami, baik secara desain, secara fisik maupun secara material. Di sini dapat kita lihat pelanggan dapat secara rinci memberikan uraian keluhannya. Dan untuk informasi produk apa dapat dituliskan di situ secara rinci, nama, alamat, tanda tangan, dan tanggalnya. Kemudian perusahaan juga berusaha bersikap terbuka dengan memberikan kewasan kepada customer untuk melakukan untuk mengajukan apa yang diinginkan dari perusahaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian terakhir, sasaran mutu.
di perusahaan ini secara detail mungkin sasaran mutu ditulis. Subdivisi itu teruntuk tentunya customer service. Sasaran mutu tujuannya adalah nomor 1 penanganan keluhan pelanggan yang masuk pada customer service. Target sasaran mutu sendiri di perusahaan ini yaitu sebesar 90% dan dengan waktu frekuensi pantau selama 6 bulan. Dan sumber data sendiri, data keluhan itu dapat dicatat secara tulisan maupun secara lisan. Dan terakhir action plan-nya, yaitu melayani keluhan pelanggan dengan baik dan sopan, memberikan informasi secara cepat dan akurat. Dan terakhir pencatatan keluhan pelanggan pada logbook agar dapat dievaluasi oleh masing-masing unit demi kepuasan customer. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Formnya ada nggak ya? Form, ada form. Ini sampulnya. Sampul utamanya mana? Sampul utama. Di grup ini sampulnya. Nah, sampulnya, sasaran itu. Sekian presentasi. Apa dari teman-teman ada pertanyaan? Ya, ini kayak Elis presentasi. Artinya presentasi boleh lihat, tapi kalian harus banyak lihat ke teman-teman. Nah, di antara grup kelompok ini nanti jangan milih ya, nggak apa-apa ya. Tapi kalian di atas 80. Cuman si Elis ini Pak Adi katakan sempurna, karena intinya di situ presentasi Pak Adi. Ya, kalian bisa berkomunikasi yang sempurna. Ya, tinggal dikit lagi Elis, dikit lagi. Kenapa? Strategi bagaimana bisa ngajak komunikasi si auxiliary. Ya, itu aja. Jadi jangan diambil semua ya kan. Ini udah ambil semua. Itu kalau aki-aki semua di depan ngantuk gitu. Itu seperti itu. Tinggal diambil audio. Itu aja ya Elis ya. Oke, good. Silakan ditutup. Silakan ditutup. Enggak mau tutup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.